Percaya nggak usus buntu pecah karena makan seblak kuah? Nggak percaya? Kalau mau menyimak video ini, please jangan dipotong-potong, ya. Terus perlu digarisbawahi, aku di sini tidak bermaksud untuk menjatuhkan para pedagang seblak kuah. Aku hanya ingin berbagi cerita yang miris ya menurut aku. Singkat cerita ya teman-teman, aku ngobrol di rumah sakit sama ibu-ibu yang sedang nunggu anaknya di ICU. Anaknya perempuan, usianya sekitar 15 tahun. 2 minggu yang lalu, sebelum masuk ICU, anaknya ini mengeluh sakit perut. Lalu ibunya membawa ke dokter. Akhirnya diberikan obat sesuai dengan diagnosa dokter. Dan setelah 1 minggu mengkonsumsi obat, kondisinya mulai membaik. Tapi seminggu kemudian anak ini nangis, menjerit-jerit sambil memegang perut, lalu pingsan. Akhirnya keluarganya membawa ke rumah sakit, masuk ke UGD, dan langsung ditindak operasi. Operasinya bukan operasi kecil ya teman-teman, operasi besar. Setelah anaknya masuk ICU, dokter memanggil si ibu. Nah, diperlihatkan ada satu benda yang dikeluarkan dari perut si anak ini sebesar bola pingpong, warnanya sedikit kehitaman. Ibunya mengira itu adalah tumor, tapi itu bukan tumor, bukan kanker, bahkan bukan daging jadi. Itu adalah makanan yang sulit dicerna oleh lambung. Dan posisinya itu berada setelah usus buntu. Jadi proses pembuangan kotorannya itu nggak lancar, tersendat oleh si benda itu. Jadi menyebabkan usus buntunya itu pecah. Serius, teman-teman, aku kasih tahu, kalau misalkan operasi usus buntu biasa itu panjangnya paling 5 cm lah bekas operasi. Tapi kalau usus buntu pecah, itu operasi besar. Nggak percaya? Dan kalau appendicitis itu pecah, usus buntunya pecah, itu akan membuat infeksi. Bayangin di usus besar, terus keluar lewat silit, ususnya pecah, dar. Itu tai nyebar bro. Jadi sebagai seorang dokter harus membuka perut dan perutnya supaya ya tidak infeksius di situ. Serem banget kan? Ini menurut aku ya teman-teman. Di dalam seblak kuah itu ada 3 bahan makanan yang menurut aku bahaya banget. Yang pertama itu mie kuning, kedua adalah kerupuk yang kecil-kecil, warnanya ada yang orange, ada yang putih, bahkan ada yang bentuknya bunga-bunga. Itu yang biasa kita goreng supaya teksturnya renyah. Tapi kalau sudah dibuat seblak kuah, itu hanya direbus oleh kuahnya aja. Dan yang ketiga itu ada makanan yang bentuknya seperti cireng kering. Dan itu kalau kena kuah, alot. Dan tahu nggak teman-teman? Kan ukurannya tuh kecil-kecil ya, jarang deh dibagi 2, makannya tuh pasti 1 suap. Dan karena teksturnya yang alot, jadi ngunyahnya pun nggak yang lama gitu, paling sekali, 2 kali, 3 kali telan. Bayangin itu ada di dalam perut. Aku kembali ke cerita yang tadi ya teman-teman. Jadi si anak ini sering banget mengkonsumsi seblak, terutama seblak kuah, dengan pedas yang levelnya itu nggak sedikit. Dan ditutup dengan minuman manis dingin. Jadi bahan-bahan makanan yang tadi itu susah dicerna dan menggumpal di dalam usus yang menyebabkan penyumbatan dan akhirnya usus buntunya pecah. Sebetulnya setiap makanan itu memang tidak baik ya jika dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering. Tapi menurut aku ya teman-teman, intinya cintai tubuh kita sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga tubuh kita selain diri kita sendiri? Jadi kalau misalkan cerita aku ini bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya supaya di luaran sana yang tidak tahu jadi tahu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hatur nuhun.